Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 4D. Warsiem menutupi kedua telinganya dan memejamkan matanya, dirangkul oleh Aji yang seolah hendak melindunginya. Tiba-tiba terdengar suara lembut namun demikian jelas terdengar mengatasi keributan orang-orang yang sedang mengamuk itu. Saudara-saudara sekalian, hentikan semua itu. Suara yang lembut itu mengandung wibawa yang demikian kuat, membuat semua orang menghentikan amukan mereka dan mereka menghadap ke arah kakek yang muncul di ambang pintu warung, berdiri di topang tongkatnya. Tubuhnya tegak, wajahnya masih membayangkan kelembutan namun sepasang matanya kini mencorong mengandung teguran sehingga orang-orang yang berada di situ tidak berani menentang pandang matanya melainkan menundukkan pandang mata. Ya Allah, Gusti! Saudara-saudara, apa yang kalian lakukan ini? Tidak sadarkah Andika sekalian bahwa kalian telah dikuasai iblis melalui nafsu amarah dan kebencian sehingga tega melakukan kekejaman yang amat mengerikan ini? Lupakah kalian bahwa mereka bertiga juga manusia-manusia seperti Andika, manusia-manusia yang tidak sempurna dan berdosa? Ampun, Gusti, semoga Paduka mengampuni kita semua. Hening mengikuti ucapan kakek itu seolah menyusup ke dalam hati sanubari mereka. Mereka tidak menyesal atas apa yang mereka lakukan terhadap tiga orang yang mereka anggap kejam dan jahat. Lanjut ke jilid 05. Alap-alap Laut Kidul, seri ke-03 Pecut Sakti Bajrakirana. Karya, Asmaraman S. Hoping Hu. Jilid 05. Itu, akan tetapi kini mereka merasa malu kepada kakek itu. Parto mewakili kawan-kawannya dan berkata, akan tetapi, Paman, tiga orang ini adalah pembunuh-pembunuh yang kejam. Benar, mereka bertiga adalah pembunuh-pembunuh yang kejam. Akan tetapi sekarang pandanglah sisa tubuh mereka itu dan lihatlah tangan kalian sendiri. Bukankah kalian juga membunuh dengan cara yang kejam sekali? Lalu apa bedanya antara mereka dan kalian? Wajah Parto menjadi pucat dan dia tidak membantah lagi. Akan tetapi seorang penduduk lain berkata, akan tetapi, Paman, mereka itu datang membuat kekacauan di dusun kami, hendak menculik Warsiem, dan melukai tiga orang teman kami yang mencoba untuk mengingatkan mereka. Apakah kita harus diam berpangku tangan saja melihat tiga orang itu melakukan kejahatan? Membiarkan mereka menculik wanita dan membiarkan mereka melukai atau membunuh orang? Semua orang diam-diam menyetujui pertanyaan itu dan kini semua mata memandang ke arah kakek itu yang tampak tersenyum. Kakek itu mengangguk-angguk. Bagus, bagus. Pertanyaan dan sikap kalian ini menunjukkan bahwa kalian mempunyai rasa keadilan, menentang yang jahat dan melindungi yang lemah. Akan tetapi cara yang kalian pakai itu keliru. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Kalau kalian belum mampu menghadapi kejahatan dengan kebaikan, maka hadapilah kejahatan dengan keadilan. Akan tetapi bukan keadilan yang ngawur, bukan keadilan yang dilaksanakan seenak hatinya sendiri. Harus dilaksanakan oleh pengadilan berdasarkan hukum pemerintah yang berwenang. Apa artinya mempunyai pemerintah kalau kita bertindak sendiri? Apa gunanya ada hukum dan pengadilan kalau kita melaksanakan hukum sendiri? Ini namanya sewenang-wenang. Tugas kita membantu pemerintah menjaga ketentraman dan keamanan. Kalau kalian menangkap tiga orang itu dan menyerahkan kepada petugas pemerintah untuk mengadilinya, itu sudah tepat dan benar namanya. Kini Aji maju menghampiri kakek itu dan berkata, kami telah bertindak salah menuruti kemarahan dan kebencian, Eyang. Biarlah saya yang menanggung semua kesalahan ini, jangan salahkan kepada saudara-saudara ini karena tadi sayalah yang merobohkan tiga orang itu. Kakek itu menatap wajah Aji dan mengangguk-angguk. Mengakui kesalahan dan mempertanggungjawabkan perbuatan merupakan langkah yang benar. Sudahlah, semua telah terjadi. Lapor saja kepada ketua dusun dan kubur tiga jenazah itu baik-baik. Kakek itu lalu masuk kembali ke dalam rumah, diikuti oleh Warsiem dan Aji. Para penduduk Gampingan lalu bekerja. Mereka melapor kepada kepala dusun yang tidak menyalahkan mereka. Membunuh penjahat pada waktu itu tidaklah melakukan pelanggaran besar, apalagi kalau pelakunya adalah rakyat banyak. Jenazah tiga orang itu lalu dikuburkan sebagaimana mestinya, walaupun di tempat terpisah dari kuburan umum. Mereka bertiga duduk di ruangan depan dekat warung. Ketika itu tengah hari dan seperti biasa pada siang hari, warung itu sepi. Warsiem, Lindu Aji, dan kakek itu duduk bercakap-cakap sehabis makan siang, duduk saling berhadapan di atas bangku. Sudah 3 hari kakek itu tinggal di situ, sejak dia jatuh sakit dan ditolong oleh Aji dan ibunya. Dia kini sudah sembuh benar.
Wajahnya yang kurus tampak kemerahan. Bajunya lurik dan celana kuning yang dipakainya tampak bersih karena sudah dicuci oleh Warsiem dan kakek itu diberi pakaian peninggalan Harun untuk penggantinya. Akan tetapi setelah pakaiannya sendiri bersih dan kering, kakek itu berganti lagi dengan pakaiannya sendiri. Paman. Maafkan pertanyaan saya. Sejak Paman berada di sini, kami sudah merasa seolah Paman ini keluarga kami sendiri, seperti bapakku sendiri atau seperti kakeknya Aji. Akan tetapi Paman belum pernah bercerita tentang diri Paman. Bahkan nama Paman pun belum kami ketahui. Paman, bolehkah kami mengetahui nama Paman yang mulia? Ibu benar, Eyang. Semua orang di dusun ini bertanya kepada saya siapa nama Eyang, akan tetapi saya tidak dapat menjawabnya. Kata Aji yang menjadi berani setelah ibunya lebih dulu menyinggung soal itu. Entah mengapa, sikap kakek yang halus budi dan penyabar itu bahkan membuat Aji merasa segan, hormat dan takut mengeluarkan kata-kata yang salah di depan kakek itu. Kakek itu tersenyum dan mengelus jenggotnya yang sudah putih seperti benang-benang perak. Nini Warsiem dan engkau Angger Aji, terus terang saja, selama bertahun-tahun ini aku tidak pernah memperkenalkan nama kepada siapapun juga sehingga aku sendiri hampir tidak mengenal namaku sendiri. Dahulu aku ingin membebaskan diri dari segala ikatan, tanpa keluarga, tanpa tempat tinggal, tanpa nama. Namun agaknya Gusti Allah menentukan lain sehingga mempertemukan aku dengan kalian ibu dan anak yang memberiku ikatan kekeluargaan, sandang, pangan dan papan. Karena itu sudah sepantasnya kalau aku memperkenalkan namaku. Dahulu, aku biasanya disebut orang Kitejo Budi. Di mana adanya keluarga Paman? Istri, saudara, anak, atau cucu? Tanya Warsiem. Kitejo Budi menggeleng kepalanya. Tidak ada, aku hidup seorang diri. Atau, lebih tepat lagi, bukankah manusia sedunia ini sesungguhnya adalah keluarga kita? Mendengar jawaban ini, Aji dan ibunya memandang dan Kitejo Budi tertawa. Kalian heran? Yang ada hanyalah sebangsa manusia, yang berbeda dengan makhluk lain. Di antara manusia yang berbeda hanya warna kulit dan rambut terpengaruh iklim, pakaian dan bahasa terpengaruh kebudayaan setempat. Suara batinnya sama persis. Dengarkan suara tawa dan tangis mereka. Dari golongan atau bangsa apapun dia datang, suara tawa dan tangisnya, suara batin itu, tentu sama. Bahkan pada saat lahir, suara pertama manusia, yaitu tangis, tiada bedanya sama sekali.